Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Gimana perasaannya hari ini? Capek? Banget. Banget. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai pembangunan ekonomi. Nah, sebelum memulai pembelajaran, ketua kelasnya mohon dipimpin doa terlebih dahulu. Siap. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Shadaqallahul adzim. Oke. Hari ini apakah masuk semua? Tidak. Berapa yang tidak masuk? Dua. Oke, sebentar. Yang tidak masuk namanya atas nama siapa? Wildan sama Atorik. Atorik. Oke. Wildan tidak masuk? Ada suratnya? Oh, sakit. Torik? Oh, sakit juga. Oke. Nah, sebelum memulai pembelajaran, sebelumnya Bu Nabila mau tanya. Di sini ada yang sudah mengerti mengenai pembangunan ekonomi? Oh, belum mengerti ya? Oke. Nah, jadi anak-anak, pembangunan ekonomi itu adalah suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan per kapita dari suatu negara, tetapi disertai dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jadi, kalau pertumbuhan ekonomi itu kan, masih ingat pertumbuhan ekonomi? Masih ya. Kalau pertumbuhan ekonomi yang meningkat apa? Output atau pendapatan nasional. Nah, kalau pembangunan ekonomi selain meningkatkan output, itu juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui contohnya pendidikan, kemudian kesehatan, dan lain sebagainya. Nah, kira-kira apa ya manfaatnya belajar ekonomi, mempelajari pembangunan ekonomi bagi kehidupan sehari-hari? Ada yang tahu? Oke. Nah, contohnya dulu deh. Contoh pembangunan ekonomi yang ada di sekitar kalian apa? Bangunan IKN. Bangunan IKN, apalagi? Rumah sakit buat Rumah sakit. Nah, itu tadi adalah contoh dari pembangunan ekonomi. Nah, kita ambil contoh misalnya IKN. Ada yang tahu apa itu IKN? Ibu Kota Nusantara. Ibu Kota Nusantara. Letaknya di mana IKN itu? Oke. Kira-kira kenapa ya kok ibu kotanya harus dipindah dari Jakarta ke Kalimantan? Mungkin ada yang bisa berpendapat? Boleh? Oke. Bisa jadi karena kondisi Jakarta yang semakin memburuk. Mungkin kalian ada yang tahu kemarin ada polusi. Nah, polusi di Jakarta. Nah, itu bisa jadi menjadi salah satu pertimbangan dari pemerintah untuk memindahkan ibu kotanya dari Jakarta ke Kalimantan ya. Nah, dengan pemindahan ibu kota tersebut tentunya kita berharap bahwa nantinya pembangunan ekonominya akan semakin merata ya. Nah,
ini itu materi pembangunan ekonomi, materi kita hari ini itu masih terkait dengan materi kita kemarin, Rek. Minggu kemarin kita mempelajari apa? Oke. Apa lagi? Kesenjangan? Kesenjangan sosial. Kesenjangan ekonomi. Masih ingat kesenjangan ekonomi? Ayo diingat-ingat lagi. Kesenjangan ekonomi, siapa yang masih ingat? Boleh angkat tangan? Oke. Ngasti, kesenjangan ekonomi? Kesenjangan ekonomi adalah keadaan di mana terjadi ketidakseimbangan pendapatan masyarakat sehingga menyebabkan kesenjangan ekonomi antara masyarakat kelas atas dengan masyarakat berpenghasilan rendah. Atau bisa dikatakan ada ketimpangan sosial. Kira-kira mungkin ada yang tahu contoh dari ketimpangan sosial atau kesenjangan ekonomi tadi? Oke. Namanya? Alicia. Oh, oke, Alicia. Contohnya apa yang sudah kita pelajari? Di Jakarta kan ada gedung-gedung tinggi pencakar langit. Ya. Nah, itu bersebelahan langsung sama pemukiman kumuh. Jadi kesenjangannya terlihat. Oke, dari situ bisa kita lihat ya kesenjangan ekonominya. Oke. Nah, ada nggak dampaknya bagi masyarakat sekitar? Oke, boleh? Menyebabkan tingkat kemiskinan masyarakat meningkatnya angka kemiskinan. Betul. Jadi betul, Rek. Kan minggu kemarin itu kita mempelajari mengenai kesenjangan ekonomi. Di mana di kesenjangan ekonomi atau ketimpangan distribusi pendapatan itu kita ketahui ada gap atau pemisah antara si kaya dengan si miskin. Makanya di LKPD yang kemarin ada gambar apa kemarin? Jakarta ya. Jakarta di mana ada yang satu sisi itu gedung pencakar langit, satu sisinya adalah pemukiman kumuh. Nah, dari LKPD kemarin itu menunjukkan bahwa pembangunan yang ada di Jakarta itu masih belum merata. Maka dari adanya kesenjangan ekonomi tadi bisa diatasi melalui yang kita bahas hari ini. Apa yang kita bahas hari ini? Pembangunan ekonomi, betul. Nah, ayo, siapa yang tahu mengenai pembangunan ekonomi? Ya, siapa yang masih ingat pembangunan ekonomi? Kemarin sudah nyatut kan perbedaan pertumbuhan dan pembangunan. Coba dibuka lagi catatannya. Perbedaan pertumbuhan dan pembangunan. Ayo dibuka lagi. Oke. Sudah ketemu? Ya. Gimana Farel? Apa itu pembangunan ekonomi? Pembangunan ekonomi itu perbaikan atau peningkatan output yang disertai perubahan struktur perekonomian. Struktur perekonomian itu seperti perbaikan pendidikan dan Oke, betul sekali. Jadi, pembangunan ekonomi itu adalah suatu proses dalam ekonomi untuk meningkatkan perekonomian melalui peningkatan pendapatan nasional, tetapi juga meningkatkan struktur dari perekonomian dari suatu negara. Nah, kita bahas hari ini mengenai pembangunan ekonomi. Nah, sebelum memulai pembelajaran, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu adalah untuk memahami, yang pertama peserta didik mampu memahami konsep pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Yang kedua, peserta didik mampu memahami perbedaan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Serta yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis fenomena pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang ada di sekitarnya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, nanti skenario kita pada hari ini, skenario pembelajarannya, yang pertama nanti Bu Nabila akan menerangkan lagi materi mengenai pembangunan ekonomi. Kemudian nanti kita akan membentuk kelompok. Dalam setiap kelompok nanti dibagi menurut gaya belajarnya. Kemarin sudah dibagi ya kelompoknya ya? Ada. Yang gaya belajar visual mana visual? Oke. Gaya belajar kinestetik? Oke. Gaya belajar auditory yang paling banyak yang mana? Oke. Oke ya. Nah, nanti setelah dibagi menurut gaya belajarnya, kalian akan menyelesaikan LKPD. Setelah itu nanti perwakilan dari setiap kelompok
akan mempresentasikan hasil diskusi LKPD-nya. Yang kelompok visual diwakili satu kelompok, kelompok 1 ya. Kelompok 1 visual. Yang kelompok auditory diwakili kelompok 5. Mana kelompok 5? Oke. Nah, yang kelompok kinestetik diwakili kelompok 6. Mana kelompok 6? Oke ya. Oke. Nah, masalah yang di LKPD tadi itu salah satunya mengenai ini yang sudah kita bahas tadi. Ini adalah pembangunan IKN. Tadi sudah kita bahas ya. Pembangunan IKN itu memindahkan ibu kota. Pasti berdampak bagi perekonomian. Kira-kira dampak positifnya apa? Ada yang tahu? Dampak positif dari perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan. Siapa yang mau jawab? Oke, Nizam. Untuk jalur aspirasi rakyat lebih dekat. Oke, bisa. Apalagi dampak positif dari adanya pemindahan ibu kota dari Jakarta menuju Kalimantan. Oh, bisa. Karena tadi dengan adanya pemindahan ibu kota maka lebih banyak yang berkunjung ya. Oke. Davi, boleh menjawab? Pembangunannya lebih merata. Oke, pembangunannya lebih merata. Ada lagi? Rin? Oke, terciptanya lapangan kerja. Kalau kita berbicara positifnya, dampak positifnya itu sangat banyak ya. Tapi ada nggak dampak negatifnya menurut kalian? Ada. Kira-kira apa ya dampak negatifnya? Ada yang tahu? Oke, Nizam lagi, boleh Nizam. Menurut Nizam apa dampak negatifnya? Oh iya, Haikal. Untuk alam akan bisa terdampak seperti Oh iya, lama-lama bisa kena polusi juga ya. Itu kalau dari segi tadi ya, dari segi sumber daya alam dampak negatifnya. Ada lagi kalau dari segi perekonomian berdampak apa enggak? Ya. Pengembangan nilai APBN karena adanya pembangunan. Oke, benar juga. Dengan adanya pembangunan banyak proyek pemerintah tadi nanti APBN-nya semakin apa, Rek? Semakin membengkak. Kenapa kira-kira kok membengkak? Ya, digunakan untuk membangun tadi ya, banyak pengeluaran ya. Oke. Betul. Nah, jadi tadi ya, pembangunan ekonomi pada intinya adalah suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan per kapita disertai dengan perubahan struktur ekonomi dan pemerataan pendapatan. Nah, tetapi begini anak-anak, ketika suatu negara ini pendapatan nasionalnya naik, dia itu sebetulnya belum tentu loh mengalami pembangunan ekonomi. Karena di pertumbuhan ekonomi, seperti yang kita tahu, itu berfokus pada kenaikan PDB. Tetapi di dalam pertumbuhan ekonomi, tidak memperhatikan persentase jumlah penduduk. Dalam artian, ketika pendapatan nasionalnya naik, maka itu bisa dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi. Tetapi dalam pembangunan ekonomi, ketika pendapatan nasionalnya naik, belum tentu mengalami pembangunan. Disebut mengalami pembangunan ekonomi apabila disertai dengan perubahan struktur ekonomi. Oke. Nah, di dalam pertumbuhan ekonomi itu tidak memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Jadi meskipun pendapatan per kapitanya naik, tetapi di dalam pertumbuhan ekonomi masih terjadi ketimpangan antara si kaya dengan si miskin. Karena kurang memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan distribusi pendapatan. Tetapi dalam pembangunan ekonomi, dengan peningkatan pendapatan tadi bisa disalurkan ke dalam sektor-sektor yang lain, seperti sektor kesehatan misalnya. Pemerintah memberikan bantuan dalam sektor kesehatan namanya apa anak-anak? BPJS.
Kalau di dalam sektor pendidikan namanya ya beasiswa. Ada banyak ya, ada bidik misi kalau zaman dulu, ada KIP. Nah, itu tadi yang pembangunan ekonomi. Jadi bagaimana caranya pendapatannya ini bisa naik, tetapi masyarakat ini meningkat juga kesejahteraannya. Ya. Nah, kalau di dalam pertumbuhan ekonomi itu tidak disertai perubahan struktur ekonomi. Sedangkan di dalam pembangunan itu disertai perubahan struktur ekonomi karena di dalam pembangunan ekonomi ada perkembangan iptek. Oke. Selanjutnya. Nah, suatu pembangunan ekonomi di suatu negara itu perlu yang namanya perencanaan pembangunan ekonomi. Nah, kalau di dalam ekonomi sebelum memulai suatu kebijakan pasti perlu adanya perencanaan. Nah, kalau kegiatan di dalam perencanaan itu ngapain biasanya? Menentukan apa aja yang ditentukan? Menentukan tujuan, betul, apalagi? Pernah merencanakan kegiatan? Pernah. Nah, ketika merencanakan kegiatan apa yang kamu lakukan? Pertama menentukan tujuannya. Setelah itu menentukan bisa menentukan kendalanya ya. Terus apa lagi? Menentukan langkahnya enggak? Ya, nah itu namanya tahap perencanaan. Sama juga dengan perencanaan pembangunan ekonomi. Berarti perencanaan pembangunan ekonomi itu adalah upaya dari pemerintah untuk mengkoordinasikan kebijakan ekonomi seperti mengurangi kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan mengurangi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Itu namanya perencanaan. Nah, perencanaan di dalam pembangunan ekonomi dibagi menjadi 3 fase atau jangka waktu. Yang pertama, perencanaan jangka pendek. Berapa tahun? 1 tahun. Oke. Yang kedua adalah perencanaan jangka panjang. Itu berlangsung selama 5 tahun. Nah, perencanaan jangka sedang itu dikenal juga dengan nama Rapalita. Rencana pembangunan 5 tahun. Nah, kalau yang perencanaan tahap ketiga itu yang berlangsung dalam waktu yang lama. Dalam jangka panjang ya. Berapa tahun jangka panjang? Nah, bisa juga mencakup visi misi suatu negara. Itu bisa dimasukkan dalam perencanaan jangka panjang. Oke. Nah, selanjutnya, ketika sudah mengetahui kebijakannya, perlu ada upaya atau usaha. Bagaimana usaha pemerintah dalam mengadakan pembangunan ekonomi? Yang pertama, itu perlu adanya perkembangan ekonomi menjadi perkembangan ekonomi yang positif. Dan perlu adanya perubahan struktur ekonomi. Serta perlu adanya perluasan kesempatan kerja dan pemerataan pembangunan. Jadi, kalau misalnya pemerintah tadi ingin meningkatkan pembangunan ekonomi dari suatu negara, maka ada beberapa aspek yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Nah, ini dia. Ini adalah fokus pembangunan ekonomi dari suatu negara. Yang pertama, itu ada pengentasan kemiskinan. Fokus yang kedua itu adalah riset dan pengembangan pertanian. Berarti berhubungan dengan ketahanan pangan. Penting nggak ketahanan pangan? Penting ya, karena menyangkut dari keberlangsungan hidup kita, ketahanan pangan. Selanjutnya yang ketiga apa anak-anak? Perencanaan keluarga. Seperti contohnya KB, ada yang tahu KB? Keluarga berencana. Nah, itu perlu dikontrol apa enggak? Perlu. Mengapa? Kalau terlalu banyak
anaknya menjadi ya bisa memicu kriminalitas ya. Bisa memicu kriminalitas, kemiskinan, pengangguran apabila terlalu banyak jumlah penduduknya. Yang keempat mengenai kebijakan ketenagakerjaan. Selanjutnya ini yang kelima ini mengenai ini pendidikan dan kesehatan. Yang keenam mengenai analisis proyek investasi. Dan yang ketujuh ini penting untuk sekarang. Perlu adanya kewirausahaan. Penting nggak kewirausahaan? Iya. Kenapa? Karena, iya betul, mengelola dari sumber daya alam, sumber daya manusia, dikelola melalui kewirausahaan. Oke, sebentar. Nah, jadi perencanaan pembangunan itu memiliki fungsi yang pertama, sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan. Jadi ketika kita sebagai pemerintah tidak bisa ketika kita mengeluarkan kebijakan tidak bisa langsung diimplementasikan, harus direncanakan. Yang kedua, betul tadi katanya Davi, dengan merencanakan suatu pembangunan bisa mengetahui perkiraan potensi, prospek, hambatan, dan resiko atau tantangan yang mungkin timbul dalam pembangunan. Yang ketiga apa anak-anak? Oke, kesempatan dalam memilih kebijakan yang terbaik. Yang keempat? Oke. Masih ingat skala prioritas? Masih ya. Apa Farel skala prioritas? Oke, menyusun kebutuhan. Sama juga dengan pembangunan ekonomi. Tidak bisa pembangunan ekonomi berjalan semuanya. Karena tadi harus dipilih yang prioritas. Oke. Yang kelima sebagai standar pengawasan dan evaluasi. Nah, ketika sudah melaksanakan suatu proyek, maka kita perlu ada evaluasi. Tahap yang terakhir, tahap evaluasi. Di dalam tahap evaluasi itu kita menilai indikator keberhasilan dalam pembangunan ekonomi. Nah, kalau dahulu indikatornya itu PDB-nya berubah, maka bisa dikatakan mengalami pembangunan ekonomi. Kalau sekarang tidak lagi menggunakan PDB, tapi menggunakan pendapatan per kapita. Masih ingat nggak bedanya pendapatan per kapita sama PDB? Pendapatan per kapita sama PDB. Siapa yang menjawab? Catatannya dibuka. Perbedaan pendapatan per kapita dan pendapatan domestik bruto atau PDB atau pendapatan nasional. Oke, boleh Karin. Kalau PDB adalah hasil dari pembagian pendapatan nasional suatu negara dengan jumlah penduduk negara tersebut. Adalah tolok ukur kesejahteraan dan kemakmuran suatu negara sebab nilainya didapatkan dari pendapatan rata-rata penduduk negara tersebut. Oke. Jadi kalau pendapatan nasional itu nilai total dari pendapatan suatu negara. Jumlah total dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara. Itu pendapatan nasional. Berarti misalnya ada suatu negara. Pendapatan kita semua dalam suatu negara dijumlahkan itu namanya pendapatan nasional. Kalau pendapatan per kapita adalah rata-rata pendapatan
yang diperoleh oleh seorang individu. Jadi, misalnya pendapatan nasionalnya 1 juta katakanlah, dibagi 100 orang, berarti berapa? 1 juta dibagi 100. 10.000. Itulah yang dinamakan pendapatan per kapita. Artinya pendapatan per kapita 10.000, artinya setiap orang dalam perekonomian mendapatkan nilai yang sama, yaitu berapa? 10.000. Nah, oke. Supaya lebih paham mengenai pendapatan per kapita, kemudian pembangunan ekonomi dan perbedaannya dengan pertumbuhan ekonomi, sekarang Bu Nabila bagikan LKPD-nya, kemudian nanti diskusikan permasalahan yang ada di LKPD ya. Coba nanti kita lihat dulu permasalahannya, boleh dibuka dulu. Terima naik pura-pura. Terima naik pura-pura. Oke, yang belakang. Oke ya. Oke ya. Coba. Nah, LKPD-nya itu setiap gaya belajar memiliki LKPD yang berbeda-beda. Jadi kita hari ini ada 3 jenis LKPD. Yang pertama gaya belajar visual. Mana nih gaya belajar visual? Oke. Coba dibaca dulu LKPD-nya visual. Oke. Di LKPD visual di situ ada apa? Ada bagian memeratakan pembangunan. Oke. Melalui apa medianya berarti? Arti? Oke. Gaya belajar visual yang cenderung melalui gambar atau bacaan, itu LKPD-nya adalah melalui artikel. Jadi sudah disediakan artikel, kemudian nanti diminta untuk menganalisis permasalahan yang ada di artikel tersebut. Kemudian ada juga gambar mengenai pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi, di mana anak-anak diminta untuk menganalisis permasalahan yang terdapat di dalam gambar. Oke. Selanjutnya kelompok auditory nih. Mana kelompok auditory? Ini ya, ini auditory ya. Oke. Sudah dibaca LKPD-nya? Oke ya. Beda ya dengan yang visual. Kalau visual tadi medianya artikel, kalau auditory medianya video. Ada berapa video? 2 ya. Oke, yang ini. Nah, ini ya. Ada 2 video. Sudah ditonton? Sudah. Judulnya apa video yang pertama? Nah, coba di-scan dulu. Video yang pertama. Judulnya apa? Oke, di-scan dulu. Video yang pertama judulnya. Oke, di-scan dulu aja yang auditory. Kita ke kinestetik dulu deh. Kinestetik berbeda juga LKPD-nya. Ada apa kinestetik LKPD-nya? Ada puzzle. Puzzle-nya mengenai apa sudah dibaca? Tentang pertumbuhan dan pembangunan. Oke, betul ya. Jadi di dalam LKPD-nya kinestetik ini ada puzzle mengenai perbedaan antara pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Tugas kalian adalah mengurutkan mana yang termasuk pembangunan ekonomi dan mana yang termasuk pertumbuhan ekonomi. Oke. Selanjutnya sama juga. Yang satunya mana? Kalau menganalisis gambar mengenai pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Oke, boleh dikerjakan tim kinestetik. Oke, tadi tim auditory belum nih. Sudah di-scan? Belum masih. Oke, yuk. Masih nge-lag. Ya, di-scan dulu. Video yang pertama dan video yang kedua. Karena auditory itu berarti medianya adalah melalui suara atau gambar. Atau melalui video ya, kalau auditory. Nah, di auditory ini sudah saya sediakan 2 video mengenai pembangunan ekonomi. Di mana
Video ini terkait permasalahan yang berhubungan dengan pembangunan ekonomi. Coba dibuka dulu judul video yang pertama dan video yang kedua. Oke. Bisa. Oke. Nah, itu bisa. Bentar ya. Nah, jadi gini, ketika di-scan nanti video yang pertama itu adalah mengenai pembangunan infrastruktur dari suatu negara. Ya. Jangan rame. Pembangunan infrastruktur dari suatu negara ya. Judulnya apa? Videonya? Fokus pembangunan infrastruktur tahun 2023. Itu video yang pertama. Kalau video yang kedua sudah bisa di-scan? Bisa? Bisa tarik. Coba di-scan dulu. Scan dulu ya, sambil menunggu. Yang ini, yang ada. Oke, judulnya apa? Yang sini, ini kan auditory juga. Bisa di-scan yang kedua, yang halaman kedua, belakang. Kelompok 4 ya. Nah itu, bisa di-scan? Coba. Kelompok 2 ini kesulitan scan-nya. Coba yang kelompok 2, kelompok 4 di-scan. Judulnya apa? Videonya. Apa? Oke, betul. Video yang pertama tadi adalah mengenai fokus pembangunan ekonomi di tahun 2023. Sedangkan video yang kedua adalah mengenai dilema pembangunan infrastruktur di era Jokowi. Jadi masih saling berhubungan. Dari adanya pembangunan IKN tadi, ada dampak-dampak tertentu yang menjadi dilema dalam pembangunan ekonomi. Oke. Boleh dikerjakan sesuai dengan kelompoknya masing-masing dan didiskusikan sesuai dengan jenis LKPD-nya. Waktu diskusi 40 menit dimulai dari sekarang. Ya, boleh didiskusikan. Oke. Sudah bisa di-scan? Sudah. Oke. Iya, Kak. Iya. Siap. Diskusi. Oke ya. Boleh diskusi sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Yang visual boleh dilihat dulu, yang auditory dilihat dulu videonya. Yang visual dibaca dulu artikelnya. Yang kinestetik dilihat dulu puzzle-nya. Coba disusun puzzle-nya. Oke. Ya. Iya, ya. Oke. Lewat pinggir-pinggir ya. Oke. Oke. Waktu diskusinya 40 menit. Boleh didiskusikan mulai dari sekarang. Ya.
Yang belakang bisa di scan. Oke. Sudah bisa diakses semua yang auditory, kinestetik? Sudah ya? Oke. Bisa dimulai diskusinya. Oke. Oke. Ya? Boleh didiskusikan. Merapat, didiskusikan. Yuk. Ya. Waktu diskusinya 40 menit. Boleh dibaca dulu artikelnya, dilihat dulu videonya, baru didiskusikan. Oke. Dilihat dulu artikelnya. Video. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Lewat pinggir aja. Lewat belakang dulu. Belakang sana terus muter. Oke. Nanti aja. Jangan diambil sih. Nanti aja. Oke. Sudah ketemu permasalahannya? Iya. Videonya ditonton dulu. Berapa menit durasi videonya? 3 menit. Oke, ditonton dulu. Nanti kita diskusikan bareng-bareng kalau sudah ditonton ya. Ya, rek pinter. Tambah ono teko tabel-tabel di Google. Ya. Oke. Tentang apa? Ininya. Permasalahannya apa? Pembangunan ekonomi di Indonesia. Yang? PSN. Ya. Judulnya apa yang visual ini? Ekonomi Indonesia. Oke. Sudah dibaca permasalahannya? Sudah. Kira-kira mengenai apa permasalahannya? Ya, kesenjangan infrastruktur. Oke, boleh. Tadi bisa Dimasukkan. Oke. Yang menjadi fokus pembangunannya sudah tahu? Sudah ketemu? Yang menjadi fokus pembangunan, pertanyaan nomor 2 kan mengenai fokus pembangunan. Sudah ketemu? ini
Iki. Yang mana? Jalan ini. Oke. Iki bisa. Iya. Iya. Mendorong pembangunan. Mendorong pembangunan infrastruktur serta pembangunan nasional. Ini bisa juga dimasukkan ini. Pembangunan infrastruktur fisik, kemudian apalagi itu? Peningkatan. Nah, itu bisa juga, bisa dimasukkan. Tidak apa-apa, pokoknya yang menjadi fokusnya apa di situ ya, sesuai teks ya. Selanjutnya, bagaimana dampaknya nanti dianalisis berdampak apa tidak? Pemerataan, oke. Contohnya apa dampak positifnya? Kayak menciptakan lapangan pekerjaan. Oke, kalau dampak negatifnya ada? Ada nggak sih yang kayak lahan kosong? Oh iya. Oh iya. Perpindahan lahan kosong. Iya, alih fungsi lahan ya. Oke. Pertanyaan. Jadi nanti ada dampak positif sama dampak negatif. Iya, betul. Pertanyaan selanjutnya. Upaya yang dapat Oke. dilakukan pemerintah. Berarti kalau upaya itu kalian cari ininya ya, Rek ya. Solusinya. Oke, yang visual ya. Kalau yang pertumbuhan ekonomi ini kalian analisis permasalahannya serta ini faktor-faktornya yang mempengaruhi. Ini naik apa turun apa gimana? Naik. Iya. Naik. Nah, itu kalian analisis misalnya naik apa yang menyebabkan naik, misalnya turun apa yang menyebabkan turun serta solusinya ya. Siap. Kalau yang ini bisa kalian analisis pembangunannya sesuai dengan yang ada di Indonesia, pembangunan ekonomi yang ada di Indonesia. Oke? Bisa dimengerti? Bisa. Oke. Kelompok yang selanjutnya auditory mana? Hasil diskusinya. Oke. Video pertama tadi mengenai apa? Judulnya sudah di-scan kan tadi ya? Mana tadi? Ya. Nah, coba di-scan dulu. Wes ditonton ya tadi ya? Sudah, ayo. Di-scan lagi saya judulnya apa yang pertama? Yuk. Scan naruh iki rek. Yuk. Oke. Oke. Jadi yang auditory tadi ada berapa video? Ada 2 video ya. Nanti di dalam video itu ada permasalahan yang berbeda-beda, tetapi masih mengenai pembangunan ekonomi. Coba video yang pertama kita scan dulu. Judulnya adalah Fokus pembangunan infrastruktur. Oke. Nah, di video yang pertama itu kalian nanti tonton, kemudian analisis permasalahannya yang ada di video, kemudian apa yang menjadi fokus kebijakannya, dan dampaknya berpengaruh apa enggak? Pembangunan berpengaruh? Oke, nah kalian analisis dampak positif dan negatifnya, kemudian bagaimana solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut. Bisa dipahami? Oke. Yang video kedua di-scan dulu. Ya, judulnya apa? Oke. Dilema konstruksi di era Jokowi. Oke. Dilema konstruksi di era Jokowi berarti mengenai dampak dari pembangunan tadi kan yang pertama tadi infrastruktur ya. Kalau ini dampaknya berarti nanti ada positif dan negatifnya. Coba ditonton dulu ya. Oke. Nah, ini sudah ditonton videonya? Kelompok berapa? Kelompok 5 ya. Video yang pertama tadi tentang infrastruktur. Sudah bisa dipahami? Ya. Permasalahannya berarti mengenai apa? Kebijakan pemerintah mengenai pembangunan infrastruktur. Oke. Nah, itu nanti kalian analisis apa yang menjadi fokus pembangunan, kemudian dampaknya, dan apa solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut ya. Nah, ya ini kelompok satunya lagi. Kelompok 3 ya berarti ya. Video yang kedua itu yang mengenai dilema pembangunan di era Jokowi. Sudah bisa di-scan? Sudah ya. Nah, pertanyaannya nanti kalian analisis permasalahannya, kemudian apa yang menyebabkan, serta dampak-dampaknya. Bisa dimengerti? Oke, bisa dimulai diskusinya. Oke. Itu sudah 45, 45. Oke,
Waktu diskusinya masih ada 15 menit lagi ya sebelum presentasi. Oke. Oke. Nah, ya. Ya. Ini sudah betul tahu yang pertumbuhan. Ini selesai. Nah, ini benar ini kan naik ya. Ya. Tapi ini tuh dari sini ke sini tuh kan berarti ini naiknya tinggi ya. Berarti kamu analisis kayak dampaknya mungkin di tahun ini itu perekonomiannya rendah karena kayak Covid, terus kemudian di tahun 2002 dan 2023 itu pemerintah melakukan upaya sehingga bisa naik lagi. Coba dianalisis seperti itu ya. Iya. Iya. Siap. Sama ini ya berlima ya. Ini kan satu kelompok ini ya. Nanti kelompok ini yang maju. Auditori. Sama lihat videonya. Sama lihat videonya. Nanti kamu tambahi yang maju, misalnya yang maju belum ada yang di sini, kamu tambahi aja ya. Oke? Ya. Ya wis ngono, cocok. Yes. Oke. Nanti kalau misalnya yang visual sama auditory maju, boleh memberikan kritik atau saran ya. Engko lek sing arek maju kamu kei pendapat, kritik atau saran enggak apa-apa. Siap. Nanti yuk diskusi dulu. Waktunya masih banyak, masih 15 menit lagi. Coba didiskusikan dulu permasalahannya yang ada di dalam PKPD. Yes. Pura-pura nulis. Kalian berdua pura-pura nulis. Iya. Di buku sembarang nggak apa-apa. Nggak apa-apa, terus sembarang. Apa-apa terserah. Gantian. Pura-pura nulis sembarang nggak apa-apa. Iya, itu cara-cara tulis nggak apa-apa. Tulis sembarang nggak apa-apa. Lah, bisa ngejakno. Kejakno itu kan anak saya. Kayak saya ngejakno ya kejakno. Kayak sini saya nulis ya guys.
Ada kendala anak-anak dalam diskusinya? Tidak ya, oke, boleh dilanjutkan dulu diskusinya. Sudah bisa dipahami instruksinya? Bisa, oke. Loh, ini nanti arek kok berkurang? Nanti arek kok berkurang? Ambil dari sini aja nanti. Yes. Iya. Iki malah kene. Berilham. Iya. Sudah disut anak-anak per ya. Yuk, waktu diskusinya tinggal 10 menit lagi ya. Yuk, coba diselesaikan. Ayo presentasinya. Makanya. Cocok. Anak-anak. Sudah selesai semua? Oke, yang belum diteruskan dulu, yang sudah setelah ini kita diskusikan ya. Sekarang jam berapa? Jam 3. 3 pas? Ya. Berarti 5 menit lagi kita diskusi ya. Atau kelompok yang sudah selesai? Kinestetik sudah selesai? Oke. Sebentar ya. Sabar ya. Ya. Masih nulis dulu ya. Oke. Ini jawabannya sudah ada di sini. Satu ya. Apa? Kosong itu yang Kosong. Ya, betul ini ya. Ini tak kasih ke belakang. Jadi jawab. berjalan kan menjadi kantor di sini kantor. Oke. 5 menit lagi ya. Sampai 3 lebih 5. Sekarang jam 3 lebih 1. Oke. 4 menit lagi berarti. Apa? Iya, tapi kan ini betul nanti
nanti kalian menambahkan dari yang kelompok yang presentasi. Kelompok presentasi kan kelompoknya Radit kan. Nah, kalian menambahkan aja dari hasil diskusinya kelompoknya Radit. Ya. Oke. Untuk mengatasi permasalahan tersebut. Apa solusinya berarti? Misalnya perlunya adanya sosial peningkatan lapangan kerja, misalnya pelatihan UMKM seperti itu, peningkatan lapangan kerja, misalnya melalui UMKM bisa. Kemudian misalnya lagi solusinya ya apa lagi, coba didiskusikan. Sudah ya wis kurang biar rek. Sudah, ini terakhir. Sudah ya, oke. Sudah ini 15.5. Oke. Oke. Tinggal berapa menit lagi? 2 ya. Sudah selesai semua tapi? Sudah. Oke. Kalau sudah selesai semua, boleh nanti kita mulai diskusinya. Nah, sebelum mulai diskusi, mau dengar semangatnya lagi. Belajar ekonomi? Oke. Hore. Semangat. Semangat. Hore. Belajar ekonomi. Semangat. Hore. Belajar ekonomi. Oke. Kelompok yang pertama yang mana dulu nih? Visual dulu, auditory dulu, apa kinestetik dulu yang mau maju? Visual ya, oke boleh. Kelompok visual boleh maju ke depan. Aplaus dulu untuk kelompok visual. Yuk. Yuk. Oke ya. Oke. Oke ya. Oke. Kita simak diskusi dari kelompok visual. Kelompok lain boleh menambahkan atau memberikan masukan bagi kelompok visual ya. Di dalam kelompok visual tadi LKPD-nya berupa apa medianya? Artikel. Artikel ya, oke. Artikelnya judulnya adalah mengenai memeratakan pembangunan ekonomi di Indonesia. Di situ ada beberapa pertanyaan. Bisa dibacakan pertanyaan yang pertama? Oh iya, perkenalan dulu ya, maaf lupa. Oke. Jadi kita akan membacakan hasil kerja kelompok kami, yaitu menganalisis tentang permasalahan yang terdapat pada artikel. Yang pertama, permasalahan apakah yang terdapat dalam artikel tersebut. Jadi dalam artikel ini terdapat permasalahan yaitu kekurangan investasi di sektor infrastruktur sehingga menciptakan kesenjangan infrastruktur. Pertanyaan kedua, apa yang menjadi fokus kebijakan pemerintah pada tahun 2020? Oh iya. Yang pertama, pembangunan infrastruktur. Yang kedua, pembangunan sektor jalan, pelabuhan, dan kereta api. Nomor 3, bagaimana dampak permasalahan tersebut terhadap perekonomian Indonesia? Yang pertama, mengurangi pengangguran, menciptakan lapangan pekerjaan. 2, mengataskan kemiskinan. Dan untuk dampak negatifnya, alih fungsi lahan dari hutan menjadi pembangunan perkotaan. Yang keempat, apa sajakah upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut, yaitu merencanakan pembangunan secara termatang. Nah, sebelum ke gambar kita bahas
Kelompok lain boleh menunjukkan. Tadi sudah dijawab. Yang pertama permasalahannya adalah mengenai pemerataan pembangunan. Yang kelompok lainnya sama. Oh, visual hanya satu ya. Visual hanya satu tadi ya. Pemerataan pembangunan. Nah, kenapa kok bisa terjadi bagaimana upayanya supaya terjadi pemerataan? Jadi upayanya ya kelompok lain tidak sama ya. Pemerintah bisa merencanakan pembangunan secara makro dulu, kemudian melakukan pembangunannya. Terus pertanyaannya kedua tadi fokus kebijakan pemerintah pada tahun 2023. Itu tadi fokusnya adalah pembangunan sektor jalan, pelabuhan, kereta api, dan pembangunan infrastruktur. Nah, sekarang yang gambar ya tadi ya? Ya. Ada gambar, berapa gambar? Ada 2 gambar. Yang pertama mengenai gambar pertumbuhan ekonomi Indonesia dan gambar pembangunan yang tidak merata di kota besar. Nah, yang pertama itu mengenai kecederaan. Pertanyaannya ada berapa? Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, pertanyaannya adalah apakah permasalahan pada gambar tersebut? Nah, hasil diskusinya dari kelompok visual apa nih permasalahan? Pada tahun 2023 mengalami banyak pertumbuhan ekonomi karena dapat dilihat dari kurva gambar yang menunjukkan kenaikan pertumbuhan ekonomi. Jadi terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi. Gimana kelompok kiri itu? Meningkat. Mengapa bisa terjadi ya? Apa faktornya? Faktor yang mempengaruhi adanya pertumbuhan ekonomi yaitu infrastruktur yang kurang memadai, angka kemiskinan yang meningkat, dan munculnya korupsi. Salah satunya disebabkan karena korupsi, kemudian kemiskinan, dan juga apa tadi? Infrastruktur yang kurang memadai. Ada yang mau menambahkan? Tidak. Nilainya banyak atau sedikit? Sedikit. Kira-kira kenapa kok naiknya enggak banyak ya? Kenapa tidak sedikit? Ya karena kan masih Bisa juga ya, karena kita pada tahun 2020-2021 mengalami COVID-19 ya. Sehingga pertumbuhannya tidak terlalu signifikan. Nah, bagaimana dong solusi atau upayanya yang bisa digunakan untuk mengatasi permasalahan tersebut? penyediaan lapangan pekerjaan untuk masyarakat sehingga dapat mengurangi angka pengangguran. Terus meningkatkan teknologi, meningkatkan jumlah produksi barang dan jasa. Ya, betul. Meningkatkan produksi barang, kemudian apa tadi? Dan jasa. Dan teknologi ya? Ya. Dari kelompok lain? Walin. Barang. Dari kelompok berapa? Boleh ditanyakan. Betul ya. Jadi selain tadi meningkatkan produksi barang dan jasa, bisa juga nih di kelompok tadi ya, bisa melalui peningkatan kerjasama internasional. Yang gambar kedua? Gambar kedua yaitu pembangunan tidak merata di kota besar. Boleh ditunjukkan gambarnya? Boleh. Ya. Permasalahan apa ya kira-kira yang ada di gambar? Pembangunan tidak merata yang ada di kota besar. Mengapa bisa terjadi? Terjadinya kesenjangan masyarakat, terjadinya perbedaan pendidikan dan fasilitas, timbulnya kriminalitas dan pengangguran. Jadi permasalahannya tadi digambar adalah kesenjangan ya? Ya, kesenjangan ekonomi. Kalau dilihat itu ada yang gedung pencakar langit dan satunya lagi ada rumah yang kumuh. Rumah yang kumuh itu mencerminkan kesenjangan. Nah, maka dari itu perlu adanya pembangunan ya,
Ya. Solusinya bagaimana? Pemercepatan proses pembangunan secara optimal, pemerataan fasilitas dan layanan kesehatan, pembangunan akses jalan dan air bersih di daerah terpencil, lalu pemerataan kesempatan kerja. Betul sekali. Kita beri aplaus dulu nih. Ada yang mau ditambahkan? Sudah. Sudah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok audiotori. Mana audiotori suaranya? Kelompok, oke, boleh maju kelompok 5. Oke, boleh maju ke depan yang kelompok audiotori. Ayo maju. Yang kelompok audiotori yang ini ya. Berarti yang belakang ini ya. 5 ini ya. Yuk. Maju dulu yang audiotori. Ya. Oke. Boleh diperkenalkan dulu siapa nama-nama anggotanya ya. Nanti sebelum diskusi. Oke. Ada siapa saja nih di kelompok 5 ini? Kami dari kelompok 5 terdiri atas nama saya Haidar Fawas, absen 12. Saya Suhen. Saya Raditya Putra. Saya Jian Reva Chandrawinata. Saya Indah Zaira Lusbiha. Nah, di sistem itu di LKPD-nya audiotori ada apa, Rek? Video. Video ya? Berapa videonya? Kami memiliki satu video. Oke. Boleh didiskusikan yang video yang pertama. Video yang pertama tadi judulnya adalah mengenai fokus pembangunan infrastruktur di tahun 2020. Sudah ditonton? Sudah ya, oke. Nah, boleh didiskusikan permasalahannya apa kira-kira yang Salah. Di sini kami akan membahas permasalahan apa yang terjadi di dalam video tersebut. Pertama-tama silakan biasa. Permasalahan apakah yang ada pada video tersebut? Kebijakan pemerintah mengenai pembangunan infrastruktur demi meningkatkan produktivitas untuk mencapai transformasi ekonomi. Oh iya, jadi tadi itu videonya ada gambar apa tadi? Ada gambar pembangunan ya? Iya. Jadi permasalahannya yang diangkat adalah Kebijakan pemerintah mengenai pembangunan infrastruktur demi meningkatkan produktivitas untuk mencapai transformasi ekonomi. yang ini juga kelompok audiotori ya? Sama nggak isinya? Permasalahannya apa nih? Ya, jadi permasalahannya adalah bagaimana pemerintah memfokuskan kebijakan untuk meningkatkan infrastruktur ya? Ya. Oke. Selanjutnya, Berdasarkan video tersebut, apa saja yang menjadi fokus kebijakan pemerintah 2023? Kebijakan pemerintah pada saat ini, pemerintah berfokus pada pembangunan infrastruktur yang berupa IKM untuk mendorong pertumbuhan pusat-pusat ekonomi sesuai arahan Presiden Kementerian PUPR, menargetkan penyelesaian pembangunan paling lambat pada semester 1 tahun 2024. benar dari kelompok dua, benar ya. Yang menjadi fokus adalah pembangunan. Tadi apa IKM itu nama? Jadi fokusnya adalah bagaimana meningkatkan pembangunan ekonomi khususnya dari ibu kota nasional tadi harus dipindahkan ibu kotanya supaya membentuk
bagaimana dampak permasalahan tersebut? Dampak ya, nanti dampak dari dipindahnya IKN terhadap perekonomian ya. Nanti diskusi kelompok 5. Jika pembangunan infrastruktur merata, kegiatan ekonominya naik sehingga pembangunan ekonominya meningkat, maka masyarakat lekas merasakan manfaatnya. Tuh, jadi dampak positifnya dari adanya pembangunan ekonomi di IKN tadi, maka membuat pembangunannya semakin merata, sehingga infrastrukturnya tidak hanya di Jawa saja, yang di Kalimantan itu terbangun, dan di daerah sekitarnya seperti Sulawesi, Papua juga bisa merasakan manfaat dari pembangunan. Selanjutnya, apa saja upaya yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut? Yang pertama, memperbaiki kerjasama antar lembaga. Yang kedua, merencanakan pembangunan infrastruktur secara matang. Dan yang terakhir yaitu merawat infrastruktur yang sudah ada. Masih ada satu video lagi ya? Dilanjutkan lagi. Yang video kedua nih. Video kedua mengenai apa? Pembengkakan anggaran pembangunan pada IKN. Sudah ketemu video yang kedua? Yang ini yang video kedua. Video keduanya mengenai apa? Video kedua berjudul Dilema Konstruksi di Era Jokowi. Yang kelompok 2 sama? Sama ya. Permasalahannya berarti mengenai apa? Tentang konstruksi yang terjadi di Indonesia di masa kepemimpinan Presiden Jokowi. Tadi kan disebutkan pertama tadi banyak pembangunan, salah satunya adalah IKN atau Ibu Kota Nusantara. Ya. Nah, pembangunan tadi itu tentunya mempunyai dampak positif dan negatif. Itulah yang dibahas di dalam video yang kedua. Ada beberapa dampak positif dan negatif. Dampak positifnya apa sih? Banyak usaha negara. Perkembangan infrastruktur di era Jokowi jauh lebih baik dibanding di era kepemimpinan SBY. Ada dampaknya terhadap masyarakat? Banyak masyarakat yang mendapatkan pekerjaan setelah pembangunan tersebut. Oke, boleh. Setelah adanya pembangunan tadi bisa menciptakan lapangan kerja ya nanti ya. Dari kelompok 2? Apa itu dampak negatifnya? Kayak apa terus? Halo. Tes. Dapat salah ya tentunya ya. Karena tadi di sisi lain pembangunan adanya alih fungsi lahan yang awalnya hutan diubah menjadi perkantoran, perumahan. Ada lagi solusi ya? Solusinya Faktor terlebih dahulu. Faktor-faktor yang mempengaruhi. Faktor-faktor yang mempengaruhi diantara lain faktor SDM yang memadai pembangunan tersebut, anggaran pembangunan atau modal yang cukup untuk pembangunan, faktor SDA alam yang banyak ditemui di sekitar Indonesia, dan tingkat kemajuan internet juga mempengaruhi pembangunan tersebut. dari adanya kemajuan fintech dan teknologi tentu juga mempengaruhi dari adanya pembangunan. Solusinya nih, bagaimana supaya pembangunannya
Bagaimana solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut? Merencanakan pembangunan secara matang, memperbaiki birokrasi, menjaga atau merawat infrastruktur yang ada. Ada tambahan dari kelompok lain? Boleh. Ada lagi? Benar tadi. Bagaimana cara meningkatkan pembangunan? Salah satunya adalah dengan bekerja sama dengan negara lain, sehingga pembangunannya itu bisa semakin merata. Kemudian kita bisa melakukan hubungan perdagangan juga dengan negara lain yang akan meningkatkan aktivitas perekonomian di negara kita. Oke, sudah? Boleh ditutup? Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang terakhir nih dari kelompok yang terakhir, kelompok kinestetik, boleh maju ke depan? Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok kinestetik ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelum itu kita mau perkenalan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Farah Hamzah. Saya Ali Syanta Syafitri. Saya Zafar Alia. Saya Naila Rafidatu Zahra. Saya Muhammad Sarun Nizam. Jadi di sini kami akan mengidentifikasi perbedaan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Nah, jadi yang LKPD-nya kinestetik tadi itu ada yang puzzle ya? Ya. Puzzle-nya itu mengenai apa? Perbedaan Pembangunan antara pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Sudah dikelompokkan? Sudah. Oke, coba. Perbedaan yang pertama apa? Yang pertumbuhan itu kenaikan PDB dari tahun ke tahun tidak memperhatikan persentase pertumbuhan penduduknya. Sedangkan pembangunan ekonomi, kenaikan PDB dari tahun ke tahun lebih besar daripada persentase kenaikan penduduknya. Betul, karena pembangunan itu memperhatikan perubahan. Yang kedua, kenaikan PDB dari tahun ke tahun tidak disertai dengan perubahan struktur ekonomi dan perkembangan iptek. Sedangkan pembangunan ekonomi, kenaikan PDB disertai perubahan struktur ekonomi. Jadi ada peningkatan infrastruktur dan juga pendidikan. Yang ketiga adalah kenaikan PDB tidak memperhatikan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan distribusi pendapatan. Pertumbuhan ya? Iya. Kalau pembangunannya? Jadi yang pembangunannya itu kenaikan PDB disertai peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan distribusi pendapatan. Selanjutnya? Yang keempat? Yang keempat menekankan peningkatan pendapatan per kapita. Pertumbuhan ya? Ya. Kalau pertumbuhan ekonomi hanya menekankan pendapatan per kapita, betul atau salah? Betul ya, karena yang diutamakan adalah nilai pendapatan nasionalnya. Kalau pembangunannya gimana? Pembangunannya menekankan peningkatan kemakmuran. Kemakmuran masyarakat. Itu tadi, kalau pembangunan ekonomi selain pendapatan nasionalnya meningkat, juga diikuti perbaikan struktur ekonomi dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan lain. Selanjutnya, ya, pertumbuhan. Yang selanjutnya di sini ada gambar. Kami akan mengidentifikasi tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia dari tahun 2021 sampai 2023.
Pertanyaan pertama, apakah permasalahan pada gambar tersebut? Di tahun 2023 mengalami banyak pertumbuhan ekonomi karena pada kurva garis yang ditunjukkan stabil dan tidak ada penurunan pada kurva. Iya, seperti kelompok peningkatan. Selanjutnya, Yang soal kedua, apa sajakah faktor yang mempengaruhi hal tersebut? Yang pertama, infrastruktur yang kurang memadai. Yang kedua, kemiskinan. Yang ketiga, korupsi. benar ya. Mungkin meningkatnya bisa disebabkan karena tadi meningkatnya tidak signifikan karena infrastrukturnya mungkin belum mendukung, bisa jadi. Selanjutnya, Yang pertanyaan terakhir, bagaimana solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut? Yang pertama, peningkatan potensi dan kualitas masyarakat. Yang kedua, penyediaan lapangan pekerjaan. Yang ketiga, melakukan kerjasama internasional. selanjutnya yang pembangunan ya. Ya. Yang terakhir ini pembangunan ekonomi. Yang terakhir, Gambarnya dulu boleh ditunjukkan. Gambarnya adalah mengenai pembangunan yang tidak merata. pembangunan yang tidak merata. Di situ ada gambar apa dan apa? Ada gambar kota, gedung-gedung tinggi di kota Jakarta, sama di sebelahnya itu ada permukiman kumuh. Oke, boleh dianalisis permasalahannya apa? Apakah permasalahan pada gambar tersebut pembangunan yang tidak merata di kota-kota besar? Permasalahannya tadi pembangunan. Ya. Kemudian, Bagaimana dampak permasalahan tersebut terhadap perekonomian? Yang pertama, terjadinya kesenjangan masyarakat. Yang kedua, terjadinya perbedaan pendidikan dan fasilitas. Dan yang ketiga, timbulnya kriminalitas, pengangguran, serta kemiskinan. betul sekali. Mungkin dari kelompok visual nih. Mau kita akhiri, Mas. Dari adanya hal tersebut, kesenjangan tadi bisa menimbulkan adanya kriminalitas. Selanjutnya, Bagaimana solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut? Solusi yang pertama, meningkatkan kualitas pendidikan. Dan yang kedua, membuat dan melakukan perencanaan pembangunan. Sudah. dari kelompok lain ada tambahan? Ya, boleh ditambahkan dari kelompok satu, pembangunan akses jalan dan jika di daerah tertentu orang pemukiman kumuh dan berikan air bersih supaya tidak sepi sehingga ada pemetaan ya. Ada tambahan dari kelompok lain? Oke, kita beri aplaus dulu untuk kelompok. Sekian dari kami, makasih atas saran-sarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah gimana tadi pembelajarannya? Seru nggak? Seru ya. Oke, mungkin ada dua orang yang mau maju ke depan untuk memberikan pesan dan kesan nih. Gimana perasaannya hari ini, kemudian apa saja yang dipelajari hari ini? Ayo coba, siapa yang mau maju? Ayo Davi, coba maju Davi. Gimana Davi? Kesan pesannya belajar hari ini gimana? Belajar untuk hari ini sangat menyenangkan dan seru karena bisa mengerjakan LKPD dan berdiskusi bersama-sama. Jadi lebih kenal satu sama lain gitu. Nah, tadi diskusi mengenai apa tuh? Tentang infrastruktur di era Pak Jokowi. Tadi masuk kelompok apa? Kelompok auditori. Auditoria. Medianya melalui apa? Menonton video. Menonton video ya, tadi Ya. ada video ya. Ya. Oke, kita kasih aplaus dulu buat Davi. Oke. Satunya Karim mungkin mau menyampaikan pesan dan kesan. Ayo siapa yang mau menyampaikan? Abang Asti? Ya. Oke, ayo kita kasih aplaus dulu buat Ngasti. Ini kesan dan kesan ya. Baik, saya akan memberikan kesan dan kesan
Kesan saya pada pembelajaran kali ini sangat senang sekali karena pembelajarannya dilakukan dengan mengerjakan LKPD dan berdiskusi bersama-sama. Tadi kita membahas tentang pembangunan ekonomi dan juga pembangunan infrastruktur yang tidak merata dan juga solusi untuk pembangunan infrastruktur tersebut. Sudah? Oke, kita kasih aplaus dulu. Nah, jadi benar ya tadi ya, kita hari ini telah belajar mengenai pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi ya khususnya ya. Dan serta permasalahan-permasalahan yang ada di dalam pembangunan ekonomi. Seperti tadi pembangunan IKN tadi yang menuai beberapa dilema tadi seperti pembengkakan anggaran, kemudian eksploitasi sumber daya dan lain sebagainya ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini, apakah ada yang mau ditanyakan sebelum Bu Nabila tutup? Tidak ada? Oke. Oke, nah, kira-kira kesimpulannya dari pembelajaran hari ini adalah pembangunan ekonomi yang baik dari suatu negara itu tentunya selain meningkatkan pendapatan nasionalnya itu harus dikaji dengan lebih baik lagi. Misalnya pembangunan IKN, Ibu Kota Negara yang baru. Tentunya akan menimbulkan berbagai dampak positif dan negatif di dalam perekonomian Indonesia. Seperti dampak positifnya tadi bisa meningkatkan pembangunan infrastruktur ya. Dampak negatifnya bisa menyebabkan eksploitasi. Oleh karena itu, berarti pemerintahnya harus merencanakan dengan baik dan matang agar kedepannya pembangunan ekonomi ini bisa berjalan lebih maksimal dan mensejahterakan masyarakat. Oke. Nah, sebelum kita tutup, kita cek lagi ya semangatnya ya, oke? Belajar ekonomi. Hore, semangat, semangat, belajar ekonomi, hore, semangat, belajar ekonomi, hore. Oke, kita aplaus dulu. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Mungkin sebelum menutup pembelajaran hari ini, boleh ketua kelasnya untuk memimpin doa terlebih dahulu. Sekian pembelajaran hari ini, saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nabila. Sama-sama, sampai jumpa di lain kesempatan. Tepuk tangan dulu. Oke.